Paslon yang bertarung di Pilkada serentak 2024 sudah memulai kampanye perdana. Tak terkecuali paslon Pilgub Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, dan Ahmad Lutfi Tasyasin. Berdekatan dengan dimulainya masa kampanye, Poltreking Indonesia merilis survei Pilgub Jawa Tengah. Hasilnya pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin unggul dengan perolehan 52,2%, sementara Andika Perkasa, Hendrar Prihadi 31,4%. Ada 16,4% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Meski memiliki perbedaan sekitar 20%, persaingan keduanya cukup kompetitif. Dari selisih elektoral, memang lebih unggul Ahmad Lutfi dan Tasyasin. Tapi Ahmad Lutfi dan Tasyasin itu membawa incumbency, di mana kita tahu Tasyasin adalah wakil gubernur incumbent, kemudian Ahmad Lutfi juga sosialisasinya relatif lebih awal kalau kita perhatikan ketimbang Andika. Meskipun jaraknya 20% lebih unggul Ahmad Lutfi dan Tasyasin, tapi saya melihat ini cukup kompetitif. Dua cagup Jateng diketahui merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI Polri. Andika adalah Jenderal Bintang 4 yang pernah jadi Panglima TNI. Sementara Ahmad Lutfi, Jenderal Bintang 3 Polri dengan jabatan terakhirnya Irjen Kementerian Perdagangan. Sementara untuk tim sesnya, Andika Perkasa bilang, ketuanya adalah Umar Wahid Hashim yang merupakan adik Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia pun tidak memungkiri ada puluhan purnawirawan jenderal yang gabung ke tim sesnya. Beliau cucu pendiri NU, adiknya Gus Dur. Jadi beliau yang menjadi ketua tim pemenangan dan struktur di bawahnya banyak. Kalau purnawirawannya ada banyak nggak Pak? Iya, ada, masih ada. Karena juga mereka-mereka yang peduli dan siap untuk membantu. Ada berapa Pak? Sekitar berapa? Hitungan saya sekitar 30-an. Sementara Ahmad Lutfi sudah sejak awal September mengumumkan tim sesnya yang diketuai Letjen Purnawirawan AM Putranto. Timnya pun banyak diisi purnawirawan jenderal dari mantan Kasat hingga mantan Kapolri. Di luar soal tim ses, Lutfi bilang ingin pilkada digelar dengan santun dan tidak menjelekkan paslon lain. Kita melakukan pesta demokrasi, pesta itu harus meriah, rakyat harus bergembira, kita harus tertawa, sehingga menyampaikan aspirasi terkait demokrasi kita dengan santun, dengan tidak menjelekkan, tidak ada gesekan, tidak ada fitnah. Masyarakat kita lebih dewasa akan memilih kepada pimpinan yang nantinya membawa Jawa Tengah lebih maju. Meski kedua cagup di Jateng punya latar belakang perwira tinggi TNI Polri, kini keduanya sudah menjadi warga sipil. Tapi apakah soal pangkat dan jabatan akan berpengaruh dalam perjalanan pilkada nanti? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masa kampanye pilkada serentak sudah dimulai. Dua purnawirawan jenderal yang jadi cagup di Jawa Tengah juga sudah mulai belusukan. Jelang masa kampanye, survei pun sudah keluar dari Poltreking. Apakah embel-embel jenderal ini punya pengaruh besar untuk menggait suara pemilih? Saat ini sudah bersama kami dan kita akan bahas di pagi hari ini. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Selamat pagi Mas Hanta. Selamat pagi, Adisti. Ya, kemudian juga ada tim sukses dari pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tasyasin. Sudah ada Mas Rizky Ansyari. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada juru bicara dari tim sukses Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Sudah ada Mas Dito. Selamat pagi Mas Dito. Selamat pagi Mbak. Selamat ya, pagi, bisa ini Mas Dito nama lengkapnya begitu untuk kita tampilkan? Sudah saya tulis Mbak. Oh oke, baik. Mas Dito, ini kita kan membahas ya, ada Poltreking, kemudian juga ada Mas Rizky juga. Poltreking baru saja merilis begitu ya beberapa hari yang lalu soal bagaimana tingkat elektabilitas dan segala macamnya lah, termasuk yang kemudian menjadi sorotan adalah soal perang bintang ini, Mas Hanta. Kita tahu pasangan dari Ahmad Lutfi dan juga
Taj Yassin ini unggul 50% lebih begitu. Sementara di posisi keduanya ada Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Apa yang bisa dicermati termasuk juga soal yang belum menentukan pilihan dan juga swing voter ini yang masih tinggi juga, Mas Hanta? Ya, Adisti, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan relatif cukup tingginya elektabilitas Ahmad Lutfi Taj Yassin. Satu, dari sisi popularitas, karena kita tahu sosialisasi yang dilakukan Ahmad Lutfi itu jauh lebih awal dan masif dibandingkan Pak Andika yang menurut saya terbilang terlambat ya, karena baru diputuskan pas pendaftaran ya, baru muncul penantangnya dari PDI Perjuangan. Nah, itu membuat tingginya Pak Lutfi, saya kira dari sisi itu. Ditambah faktor yang kedua, kita tahu juga Taj Yassin adalah wakil gubernur incumbent, dia kontributif secara elektoral, memiliki popularitas. Tapi itu juga sebenarnya bisa diimbangi oleh sosok Mas Hendi yang juga wali kota Semarang 2 periode. Jadi bisa diimbangi. Nah, yang ketiga yang juga kontributif saya kira bisa dilihat dari sisi kombinasi pasangannya antara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin ini nasionalis religius, yaitu menjadi keunggulan dibandingkan Andika. Terutama kalau kita cross tabulasi pemilih NU yang terasosiasi NU 75% itu mayoritas ke pasangan Lutfi Taj Yassin, itu juga menyumbang. Dan yang menarik memang ini diimbangi juga oleh Pak Andika, tadi ketua tim pemenangannya juga jelas NU-nya, cucu Gus Dur ya, untuk mengimbangi. Dari sisi Pak Ahmad Lutfi juga ingin mengimbangi sepertinya. Ketua tim pemenangan dan beberapa purnawirawan jenderal, terutama dari militer, dari Angkatan Darat juga cukup banyak. Jadi sangat ingin mengimbangi. Dan yang ketiga, satu lagi yang keempat, lihat dari cross tabulasi data kami, yaitu potensi mesin politiknya cukup besar, koalisi partainya didukung, dan itu linear semua selain PDI Perjuangan. Jadi PDIP basis masanya lebih banyak ke Pak Andika, di luar PDIP semuanya Kim Plus itu sebagian besar ke Ahmad Lutfi Taj Yassin, termasuk pemilih Jokowi, tanda petik yang mengapresiasi kinerja Jokowi yang 80% lebih di Jawa Tengah, itu sebagian besar pemilihnya ke Ahmad Lutfi Taj Yassin, dan juga pemilih Prabowo di Pilpres yang lalu juga lebih banyak. Nah, faktor-faktor itulah yang menyebabkan kuatnya elektabilitas potensi di atas 50%. Tetapi jangan lupa, catatan saya sedikit lagi, peluang Andika juga tidak kecil. Karena satu, modal awalnya sudah cukup tinggi, yaitu di atas 30%. Dan yang kedua, masih ada waktu. Saya ingin jawab pertanyaan Adisti tadi soal undecided dan swing votersnya. Masih 2 bulan ada waktu untuk bersosialisasi. Apalagi kita tahu yang ketiga, selain Ahmad Lutfi dan Taj Yassin punya personalitas yang oke, bagus, sama secara potensi Pak Andika dan Pak Hendi juga itu potensial ya, figur kita tahu kompetensi dan lain sebagainya bisa dijual tanda petik. Dan yang keempat, mesin politik PDIP kita harus katakan ini adalah kandang banteng, biasanya dia bergerak cukup kuat, efektif, beberapa kali memenangkan Pak Bibit, Pak Ganjar 2 periode, Pak Jokowi dimenangkan 2 periode, hanya 2024 saja PDI Perjuangan kalah dalam kontestasi di Jawa Tengah. Jadi potensi penetrasi politik dilakukan Pak Andika dan Pak Hendi menurut saya ke basis-basis Pak Ahmad Lutfi dan Taj Yassin juga itu bisa berpotensi menjadi kompetitif. Dan terakhir satu lagi, datanya menunjukkan undecided-nya masih 16,4%, satu itu. Kedua, yang masih mungkin merubah pilihan Adisti cukup tinggi di Jawa Tengah. Dibandingkan Jawa Timur, kami sudah rilis surveinya, yaitu 48% pemilih masih mungkin merubah pilihan. Nah, karena itu ada potensi akan kompetitif dua pasangan ini. Yang kedua-duanya saya kira tim pemenangan. Menarik sekali begitu ya. Undecided voternya 16,4%, kemudian swing votersnya bahkan 48%. Jadi ada kemungkinan ini masih berubah, masih mau memilih Pak Andika ataukah Pak Ahmad Lutfi begitu ya. Tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Hanta faktor-faktor apa saja yang kemudian menyebabkan nama Ahmad Lutfi yang kita tahu sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah bersanding dengan Taj Yassin, formasinya bisa dikatakan nasionalis dan religius begitulah. Itulah yang kemudian juga bisa mendongkrak elektoral, termasuk juga dikatakan tadi sepertinya Pak Andika Perkasa ini agak terlambat begitu ya untuk bisa belusukan kanan kiri begitu. Nah, respon dari tim ses Mas Dito bagaimana ini supaya bisa mengejar ketertinggalan ini, Mas Dito? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Adisti. Selamat pagi Mas Hanta Yuda.
dan selamat Mas pagi Dito. tim sukses dari paslon nomor 2 ya, Pak Mas Ahmad Rizky. Lutfi dan Pak Taji Yasin. Jadi memang seperti yang sudah diberitahu dari survei dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, bahwa memang Pak Andika memang dicalonkannya tidak dari jauh-jauh hari, tapi memang mendadak memang. Jadi memang keputusan dari partai itu mendadak dikeluarkan dan akhirnya muncullah nama Pak Andika. Andika dan Mas Hendi. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan ini merupakan PR bagi kami untuk mengejar ketertinggalan dan juga Pak Andika akan terus bersosialisasi ke tiap-tiap daerah di Jawa Tengah dan terus konsolidasi dengan baik itu dari internal partai maupun juga dengan para relawan. Dan beliau akan sebanyak mungkin menyapa masyarakat. Saya kira itu yang dilakukan oleh Pak Andika dan Mas Hendi dalam waktu dekat, Mbak. Jadi terus untuk terjun ke tiap daerah dan tetap menyapa masyarakat. Oke, itulah yang kemudian sampai saat ini juga diikuti, juga sedang dilakukan juga oleh Pak Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin untuk bisa leading begitu ya. Nah, yang kemudian menjadi sorotan adalah baru-baru ini nih, Mas Dito. Saya ke Mas Dito dulu ya, Bung Rizky ya. Ini soal yang viral di media sosial nih, Mas Dito. Pak Andika ingin salaman ke PJ Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, pada saat deklarasi kampanye damai dan juga kepada Kapolda Jawa Tengah pada saat itu. Tapi kemudian tidak berbalas. Ini apakah ada pembicaraan juga di antara tim sukses ini? Iya Mbak Disti. Jadi ya beliau sempat bercerita memang beliau bermaksud untuk menyalami Pak PJ Gubernur Jawa Tengah dan juga Pak Kapolda Jawa Tengah. Namun mungkin pada waktu kondisi itu karena mungkin sedang lalu lalang, sepertinya beliau tidak melihat. Tapi Pak Andika sendiri tidak ada hard feeling, jadi beliau welcome karena sebelum acara pun beliau juga berbicara dengan baik dengan Pak PJ Gubernur maupun dengan Pak Kapolda. Jadi ini cuma mispersepsi saja, tapi semuanya tidak ada masalah. Oke, jadi tidak ada masalah ya, nggak apa-apa ya, no hard feeling ya kalau untuk Pak Andika. Yeah. Oke, baik. Saya ke Mas Rizky. Mas Rizky, ini kan kalau kita lihat ya, nama Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin ini bisa dikatakan unggul lah ya sementara begitu ya, karena memang dari hasil poltreking mengatakan ada 52,2% kalau tidak salah begitu ya. Posisi Ahmad Lutfi ini cukup bisa menguntungkan karena sebelumnya merupakan Kapolda Jawa Tengah begitu, incumbent juga. Taji Yasin, apa yang kemudian jangan sampai kita juga hanya adu perang bintang saja, tapi kita tunggu juga adu gagasannya. Nah, ini dia nih, adu gagasan yang kita tunggu juga soal kesejahteraan, begitu ya, kemudian ekonomi, pendidikan, kesehatan. Apa sih yang kemudian menjadi konsen atau yang mau diperkenalkan program-program dari Ahmad Lutfi dan juga Taji Yasin ini? Oke, baik. Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat kenapa Ahmad Lutfi dan Taji Yasin itu cenderung sudah unggul gitu. Ini lebih kepada Pak Lutfi kan sudah pernah mengabdi, sudah pernah berbuat, dan Pak Lutfi juga sudah banyak ternyata dikenal. Ketika kita kemarin sudah mulai banyak turun ke bawah, bukan kita lagi kampanye, tapi kita ketemu kayak saudaranya Pak Lutfi aja, kira-kira gitu. Nah terus bagaimana soal program ya, kita juga nggak akan jauh dari masalah Jawa Tengah. Kita akan konsentrasi sama senjangan sosial, kita akan konsentrasi sama kesehatan dan juga masalah-masalah soal lapangan kerja. Dan nanti lebih jelasnya kita coba dijabarkan sama Pak Lutfinya langsung gitu. Oke, ada kebijakan apa yang kemudian dari soal kesejahteraan misalkan ya, kan kita tahu soal kesejahteraan ini Provinsi Jawa Tengah ini tingkatnya adalah tingkat kedua begitu dengan provinsi termiskin di Jawa setelah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jawa Tengah yang kita tahu juga tidak hanya soal di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota lainnya begitu, yang juga kota-kota terpencil lainnya. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka? Yang pertama memang masalah yang paling banyak itu kan dari segi pertanian. Nah, kita akan coba banyak melakukan hal-hal positif di segmentasi petani, terus juga nelayan. Nah, kita akan punya nanti program-program unggulan yang konsentrasi di mereka, terus membangkitkan ya minimal cara mereka bertani, lalu selanjutnya soal pasarnya mereka. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas di segmen selanjutnya supaya program ini saya bahas secara sistematis, terus juga Pak Lutfi menyampaikan dengan data yang hasil dari kita turun kemarin.
Tapi sampai saat ini yang sudah belusukan kemana saja wilayahnya? Dari seluruh kabupaten kota hampir sekitar 1 atau 2 lagi lah yang belum sih. Sebenarnya sudah hampir semua merata. Tapi yang saya bilang tadi, ini ternyata ketika turun di lapangan lebih kepada Pak Lutfi menemui teman-teman dan saudara-saudaranya ketika waktu dia menjabat sebelumnya. Karena kita nggak perlu lagi kampanye, tapi sudah punya teman, sudah punya keluarga, sudah punya orang yang sayang sama Pak Lutfi. Gitu. Oke, saya juga berharap ini tidak hanya sekedar perang bintang, tapi juga kita tentu saja warga Jawa Tengah kalau kita sedang menonton sampai saat ini, kita juga pastinya menunggu gagasan-gagasan apa yang bisa dibawa supaya Jawa Tengah ini menjadi lebih baik terutama. Ke Mas Dito, ini kan kita tahu ya, tingkat kesejahteraan di Jawa Tengah juga bisa dikatakan soal UMP, Mas Dito. UMP Provinsi Jawa Tengah kalau tidak salah itu ada di angka 2 juta. Bagaimana tim sukses dan juga pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di Jawa Tengah? Iya, baik. Terima kasih Mbak Adisti pertanyaannya. Jadi beliau sangat concern ya terhadap UMP masyarakat Jawa Tengah. Jadi pasangan Pak Andika dan Pak Hendi. Jadi Pak Andika banyak belajar terkait dengan membangun ekonomi Jawa Tengah, dimulai dari daerah-daerah dan juga kota-kota, dan juga itu semua beliau nilai dimulai dengan pembangunan manusia. Jadi Pak Andika dan Pak Hendi akan lebih banyak untuk fokus terhadap investasi pembangunan manusia, karena modal utama dari pembangunan ekonomi adalah manusianya. Jadi beliau akan banyak fokus kepada pendidikan dan juga kesehatan. Karena kalau masyarakat Jawa Tengah yang sehat, maka baru bisa kita akan mengejar ketertinggalan ekonomi. Jadi masyarakat Jawa Tengah harus diberi kecerdasan, dalam artian mereka harus sekolah lanjut, baik itu sampai tingkat SMA atau perguruan tinggi, dan juga kesehatannya. Jadi kesehatannya itu mulai dari aksesabilitas, affordabilitas, dan juga keterjangkauan dari masyarakat Jawa Tengah. Itu yang akan beliau perhatikan. Beliau sangat menguasai data-data, terutama terkait dengan indeks pembangunan manusia Jawa Tengah dan juga terkait dengan data stunting di Jawa Tengah. Dan itu yang akan menjadi PR beliau dan akan menjadi concern beliau untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Itu Mbak. Oke, itu tadi kita membahas soal masalah kesejahteraan begitu ya. Bagaimana kita tahu UMP di Jawa Tengah itu masih di angka 2 juta sekian begitu. Nah, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, ini kalau kita lihat ya, adu gagasan ini akankah bisa terlihat atau justru terlihat sorotannya justru malah perang bintang saja untuk di Jawa Tengah? Iya, dua-duanya berpotensi ya. Kalau berdasarkan data survei kami, ya Disti, misalnya pemilih rasional lebih tinggi 47,4%, pemilih psikologisnya 34,4%. Nah, perang bintang yang kita istilahkan itu perang kekuatan personalitas dan background organisasi dan seterusnya itu bisa jadi adalah pilihan preferensi pemilih pada karakter personal. Itu juga tinggi 32%. Yang preferensinya karena kinerja melihat pengalaman kandidat itu 23% dan melihat program juga 15,1%. Jadi poin saya itu mungkin akan terus bertarung, isu itu akan berjalan. Tapi menurut saya setuju kita harus dorong untuk pertarungannya, ada pertarungan gagasan, program, termasuk kompetensi dan rekam jejak kinerja itu juga bagus, oke. Nah, berdasarkan data ini maka sebenarnya memang ada beberapa 3 ya variabel atau 3 faktor yang akan menjadi dinamisator fluktuasi naik turunnya pertumbuhan atau turunnya elektabilitas, yaitu nanti kita lihat bagaimana efektivitas kandidat dan tim pemenangan bersosialisasi dan berkampanye di waktu masa kampanye 2 bulan ini ya Disti. Itu akan terlihat, akan berpengaruh tentu turun naiknya. Mereka akan menyasar pemilih rasional, terus strateginya harus berdasarkan tadi yang dijual tanda petik gagasan, kinerja, dan seterusnya. Tapi masih ada pemilih psikologis yang tadi kita istilahkan perang bintang, lebih pada personality. Yang kedua, setelah sosialisasi dan kampanye ya efektivitasnya seperti apa, kedua nanti akan juga berpengaruh sedikit atau banyak ya, yaitu performa debat. Nanti kan ada debat terbuka pasti. Nanti publik Jawa Tengah akan melihat apakah ada blunder politik, karena kalau debat ini naiknya, dampak kenaikan belum tentu, tidak signifikan, tapi dampak turunnya berpotensi tinggi kalau ada blunder politik dalam
debat itu. Jadi akan dilihat Anda melihat bagaimana. apakah nanti akan ada blunder politik, debat ini akan sengit karena kita tahu dua-duanya ini juga dulunya pernah di TNI dan juga Polri begitu. Ya, bisa jadi kalau kemudian ada yang keliru dan itu dikapitalisasi dan seterusnya berpotensi karena berdasarkan data, berdasarkan pengalaman itu bisa lebih cepat turun daripada naik kalau ternyata ada potensi blunder politik. Dan yang ketiga adalah program dan isu yang bergulir. Nah, tiba-tiba ada program yang meledak atau ada isu strategis yang meledak sehingga salah satu kandidat memiliki momentum politik untuk melejit, melenting elektabilitasnya, atau sebaliknya ada blunder politik yang menyebabkan terdegradasi elektabilitas, itu akan menjadi faktor naik turunnya elektabilitas di tengah tingginya swing voters tadi di mana 48%. Jadi faktor-faktor yang akan menaik turunkan elektabilitas ini saya kira akan menjadi perhatian dari kandidat dan kedua paslon. Termasuk Itu juga yang nantinya harus dengan diperhatikan. adanya gelaran debat ini juga bisa berdampak juga terhadap swing voter atau undecided voters untuk bisa memilih yang nomor 1 atau nomor 2 ini juga berpengaruh ya? Iya, memberikan dampak pengaruh. Tinggal diukur sejauh apa, pasti ada dampaknya karena saya katakan tadi sebagian besar pemilih masih menunggu 16,4% belum punya pilihan dan ada 48% masih mungkin berubah. Nah itu potensinya kecuali strong votersnya sudah 80% agak susah mau digoyang. Nah ini pemilih Jawa Tengah poin saya masih bisa digoyang oleh Pak Andika Hendi untuk mendapatkan undecided sekaligus untuk menggerus pemilih Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin itu berpotensi. Sebaliknya Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yassin juga berpotensi mempertebal jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi tergantung strategi di sisa 2 bulan ini sangat penting strategi dan efektivitas sosialisasi. Lalu bagaimana dengan kita tahu Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng, lumbung suaranya PDI Perjuangan, tapi di satu sisi efek Jokowi juga masih sangat tinggi. Penjelasan Anda? Ya, ini menarik. Kandang banteng jadi begini istilahnya, Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. Tapi di Pilpres kemarin, kita potretnya di Pilpres, pengembalanya ada 2, tergantung kedua. Ada kekuatan partai bernama PDI Perjuangan yang sangat kuat di Jawa Tengah, tidak bisa dikalahkan oleh partai lain, tapi ada rumah Jokowi. Jadi istilahnya kandang banteng dan rumah Jokowi. Rumah Jokowi, pengaruh Jokowi juga kuat, tingkat kepuasannya sangat tinggi dan itu terbukti pertarungannya di Pilpres kemarin. Kemungkinan ini akan berlanjut pengaruh-pengaruh itu. Nah, ini bagi PDI Perjuangan potensi sebenarnya bagi Pak Andika di mana seperti saya katakan mesin politiknya kuat, dipanaskan, bisa melakukan penetrasi di basis-basis di mana di data kami misalnya berdasarkan keresidenan atau subkultur Pantura Barat, Pantura Timur, Keduraya dan Banyumas Raya itu kan dimenangkan sementara oleh Lutfi Yassin. Nah ini apakah mampu Andika dan Hendi melakukan penetrasi di 4 basis ini menjadi penting untuk kita lihat di 2 bulan terakhir. Nah 2 subkultur yang lainnya Semarang dan Solo Raya itu kompetitif, angkanya imbang itu Adisti, sehingga Semarang dan Solo Raya ya berarti ya? Gimana? Semarang dan Solo Raya ini imbang bisa dikatakan ya? Semarang Raya dan Solo Raya itu imbang, pertarungannya cukup kuat karena itulah menurut saya Jawa Tengah ini menatu karena elektoral semua partai akan berkepentingan untuk pileg karena suaranya bersama Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu paling kuat. Yang kedua, Jawa Tengah adalah eskalator politik Pilpres. Dan Mas Ganjar kan capres berasal di sana. Jadi kalau misalnya Pak Andika unggul, itu berpotensi akan menjadi calon presiden terkuat juga. Akan muncul di 2029 mendatang. Kemudian ini soal gengsi politik, saya ingin jawab pertanyaan ini soal pertarungan gengsi politik, soal PDI Perjuangan yang sangat kuat di sana, kemudian ada pengaruh Jokowi di dalam koalisi Kim Plus itu dan seterusnya, jadi menang kalah ini juga penting. Jadi tidak hanya perang bintang, tapi ini juga perang gengsi politik dalam konteks partai politik dan kekuatan politik di Jawa Tengah. Oke, menarik sekali, sangat kompetitif sekali, utamanya tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Saya merasa 3 wilayah ini sangat bergengsi sekali dan kompetitif sekali di Pilkada 2024. Nah, untuk Mas Rizky dan juga Mas Dito, setelah jeda ini saya akan bertanya soal bagaimana soal bidang kesehatan. Karena kita tahu di Provinsi Jawa Tengah ini angka stunting ini masih cukup tinggi.
angkanya ada di 20,8%. Angka ini cukup jauh dari prevalensi stunting yang kemudian ditargetkan pemerintah pusat pada 2024 ini, yakni 14% saja. Tapi di Provinsi Jawa Tengah itu angkanya 20,8%. Bagaimana kemudian program-program dari Pak Andika dan juga Pak Ahmad Lutfi bisa menurunkan angka stunting ini? Jangan dijawab dulu, Mas Rizky, Mas Dito, kita akan jeda dulu. Usai jeda, kami akan kembali.